Amin masuk kuliah, Amin ospek, 120, 51. Oke oke oke. Oke, terima kasih Nara, ya udah ya, nggak usah lama-lama, aku coba share screen dulu ya. Semoga hari ini bulan Ramadan diberkahi, biar nggak device-nya nggak jelas nanti. Bentar. Gitu. Aman nggak teman-teman? Nanti kalau tiba-tiba buram terus apa namanya? Kalau buram atau suaranya nanti nggak ada suaraku atau gimana pun, intinya kendalanya langsung drop di komen aja. Kalian hari ini sahur apa aja guys? Nggak ada pantun guys, nggak ada pantun. Kok ini nggak ada pantun? Malu dong kalau di sini pantun, malu. Oke, kalian di tempat kalian udah subuh belum? Coba minum dulu deh, minum dulu sebelum kalian lanjut memakan soal-soal PM. Oke, diem V, diem. Time suck, ya sama-sama. Oke, nggak usah lama ya, karena ya udah intinya oke, absen. Ya, haya absen ya alterian ya ayuhal alterian. Man fakot. Ada iya maujud mikage maujud sains maujud zul TMUB maujud jeskia maujud ciku pasti bisa maujud vika maujud arai maujud Fea di tengah jalan maujud Bitzer maujud arai maujud Iva maujud Kaneru maujud Yuyu maujud Azim maujud Noni maujud Dahlan maujud aromatik maujud Kiki 04 maujud Nadi maujud Nis maujud Ser maujud Tora maujud No maujud Asya maujud siapa lagi nih, maujud Tutut maujud Febri mau Nastar Jian maujud Alifa maujud Mir Zau maujud Halim maujud Pikachu maujud Nara maujud ya udah kelamaan. Aduh, ini pakai kopiah merah kayak pentol korek ya teman-teman ya. Ya, jadi bentar. Nanti ya nanti aja. Ya udah kita langsung aja. Jadi ini sahur with us gitu. Kalau kemarin kan setara belajar DWU gitu ya. Sekarang sahur with us gitu. Jadi kita bakal tadarus khusus kaidah pencacahan. Soal-soalnya nanti dari Airdrop sama dari UTBK 2025. Kalian udah pada AC, udah coba belum? Udah coba lihat di linknya belum? Coba. Um, iya. Udah. Udah coba kerjain belum? Ada yang mau saya ospek gak? Ada yang mau saya ospek gak pagi ini? Dua orang. Oh nggak ada, ya udah. Oh mau. Ada yang mau kah? Kenapa? Aman kan suaranya? Mau tapi malu ya, kau usah. Janganlah kalau malu-malu. Kau usah gak jadi deh, gak jadi. Oke, langsung bahas aja atau gimana? Ayo. Siapa yang mau saya ospek? Sebelum sebelum intensif. Udah. Udahlah ya, kita mulai aja ya. Oke. Jam berapa sih? Sekarang udah jam berapa? Jam 4.09.
Untuk tracker SBU-nya sama ya, sama kayak tracker yang Setara Belajar itu. Oke ya, jadi kita akan bahas soal UTBK dulu. Udah siap, udah siap, udah siap? Kalau udah siap, coba ketik hashtag gebrakan PM. Hashtag gebrakan PM. Hashtag gebrakan PM. Sik, aman-aman. Oke ya. Oke, aman. Oke, langsung mulai saja. Awali harimu dengan PM. PM itu sangat menyenangkan ya. Jadi kalau teman-teman sedikit saran dari aku gitu ya, sedikit saran dari aku, kalau pagi-pagi mau habit, mau baca opvok, mau selesaiin balhel gitu ya. Kalau ngantuk, coba buka matematika dulu biar melek. Oke, buka matematika dulu biar melek, baru habit. Nah, itu tips. Soalnya di-share di yang di podcast, di announcement, di apa sih? Di ya di pengumuman itu loh intinya. Di pengumuman enggak di saluran di Discord kalian coba cek. Oke, ini nomor 1 ya. Kita bahas soal UTBK asli dulu ya. Aman kan ya? Aman kan screen-nya? Oke, Uncle Nabil mempunyai 10 cabai merah dan 11 cabai hijau yang semuanya berbeda gitu. Oke, pada suatu hari 4 tetangganya yaitu Bu Fea, Pak Zena, Bu Timun, dan Pak Ceng bertamu ke rumahnya. Uncle Nabil akan memberi tamunya cabai. Tanamannya dipilih. Kok tanamannya? Kok tanamannya? Enggak. Ini salah deh. Ini lupa aku ganti. Jangan. Gini. Bentar. Nah, maksudnya itu cabai. Cabainya. Nah, cabainya dipilih secara acak. Nah, pertanyaannya, jika Pak Ceng memilih 4 cabai, banyak cara terpilihnya 2 cabai merah dan 2 cabai hijau adalah, nah, ini pakai permutasi atau pakai kombinasi, guys? Coba, aku mau tanya dulu. Pakai kombinasi. Kombinasi. Oke, benar ya. Jadi ini pakai kombinasi gitu. Ya udah kita hitung aja gini. Nah, kita tahu ya jumlah cabai merah itu 10 dan cabai hijau itu 11. Berarti banyak caranya berapa? Gimana nulisnya? Berarti banyak caranya. Itu apa? Pak Ceng memilih 4 cabai, 2 cabai merah dan 2 cabai hijau. Berarti 10 C kombinasi 2 kali yang cabai hijau plus kombinasi. Nah, gini. Berarti berapa? 10 faktorial 10 dikurangi 2. Bentar. Kurang enak. Bentar. Ada rekaman, aman. Aman kayak semua ini direkam. Kalau nggak direkam berarti emang, bukan nggak direkam sih biasanya, cuman emang ada kendala kalau nggak direkam. Nah, oke ya, lanjut. Berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu. Kita hitung yang merah dulu aja, satu-satu dulu aja, nggak usah semuanya. Berarti 10 kali 9, 2 kali 1 gitu. Ya kan? Berarti ya udah coret-coret gitu. 5 gitu. Berarti sini 5, 45 gitu. Terus dikali 11 faktorial per 11 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial gitu. Enggak telat. Terus berarti 11 kali 2
Ini berarti 2 kali 1. Kalian bingung nggak kalau aku langsung tulis gini? Kalian bingung nggak kalau aku langsung tulis gini? Nah kan, oh ya sorry, kayaknya bingung deh, kayaknya bingung. Gini, ini terlalu efisien ini kayaknya. Ini jadi gini, kan gini, kan berarti 10 faktorial, kurang turun deh, 10 faktorial per, kan ini 8 faktorial gitu. Ini langsung aku jabarkan aja. 10 kali 9 kali 8 faktorial kali 2 faktorial gitu. Nah, udah gini. Ya kan? Oke, aku lanjut. Ini begitupun juga yang ini gitu. Berarti ini dikali 11 kali 10 kali 9. Ini berarti 9 faktorial. Ini sorry, 9 faktorial kali 2 faktorial. Udah coret ini. Nah, terus berarti 11 kali 2 ini coret ya. Ini habis gitu. Kita pakai jurus ninja ya, apa-apa lah ya. Yang intinya gitu. Berarti 11. Berarti 45 kali 11 berapa, guys? 45 kali 11 berapa? 45 kali 11 itu iya kan? Ini benar kan? Benar kan? 495. Kok 495? Kok nggak ada jawabannya? Benar-benar. Apa aku salah ya? Kok oh iya, kok ini 11 kali ya ampun. Biasa lah ya. Kayaknya sahurnya masih kurang. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini salah. Nah, gini maksudnya. 2 kali 1 itu. Nah, berarti 55. Sorry. Ini 55. Iya, iya, naam. Syukron, syukron kasiron. Berarti 45 kali 55. 2475 ya. 2475. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ya, benar. 2475. Nah, biasanya tuh ya, kalau aku ngerjain gini tuh, kalau aku ngerjain gini, biasanya tuh ya tadi ya, kayaknya aku tadi loncat ya. Karena aku dari sini loncatnya ke sini gitu. Nah, aku biasanya kalau ngerjain gini, guys. Biar nggak terlalu lama gini biasanya ya. Ya ini kalau kita diskusi kita jabarin aja. Tapi kalau misal pas ngerjain kayak yang ngerjain sendiri, aku biasanya langsung loncat ke sini. Jadi tinggal dilihat R-nya aja. Kalau R-nya 2 gitu. R-nya 2 berarti nanti pembilangnya itu pasti sisa 2 dari angka terbesarnya gitu ya. Jadi langsung 10 kali 9. Nah, di bawah sisa apa namanya penyebutnya sisa R-nya aja. Yang NR ini, N kurangi R ini pasti udah hilang gitu. Nah, itu cara efisien aku. Nah, itu coba ya kita cek ya. Ini pun juga ya. Nah, ini kan 11 ya. C R-nya itu 2 faktorial gitu. 2 faktorial. Terus berarti langsung aja, langsung gini. Pasti sisanya di atas apa namanya pembilangnya itu pasti cuma 2, 11 kali 10. Dan di bawahnya tinggal R-nya aja. NR-nya pasti udah hilang gitu. Karena udah dibagi habis gitu. Nah, itu bukan cara cepat ya. Itu cuman ya biar ngerjainnya cepet aja, bukan cara cepat apa ngecit gitu. Oke, aman aman. Ya, nomor 1 aman nggak? Aman nggak? Apa ada yang masih bingung kombinasi? Kenapa aku pakai kombinasi gitu misal? Aman ya, aman. Oke, lanjut. Oke, nomor 2, jika Uncle Nabil memberi tamunya masing-masing 1 cabai, peluang Pak Ceng mendapat cabai merah dan 3 tamu yang lain mendapat cabai hijau adalah, nah sekarang ditanyakan peluang gitu. Kira-kira nanti himpunan bagian dan himpunan semestanya, dia ngitungnya pakai apa, guys? Pakai kombinasi apa permutasi? Pakai kombinasi apa permutasi? Coba dilihat dulu aja kok apa. Deng 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 deng, ayo 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 ayo. Ayo, bisoa guys, bisoa. Pakai permutasi, terus permutasi. Terus, masa cuma satu yang jawab permutasi, kombinasi itu ada yang jawab kombinasi, permutasi, kombinasi. Nah, coba ada yang mau naik nggak? Cukup nggak usah jawab aja, nggak usah jawab. Kita nanti jawabnya bareng-bareng aja. Cuma kasih
tahu kita alasan kenapa kalau misal yang jawab kombinasi, kenapa kombinasi, terus yang jawab permutasi kenapa pakai permutasi. Kita debatkan di sini. Ayo kenapa? Coba. Nanya aja guys, nggak apa-apa. Mmm, coba, masa nggak ada yang berani? Ya ayyuhal altaqiyan hayya bisur'ah. Nggak ada suara? Kok nggak ada suara sih? Pakai coba coba naik. Siapa? Coba Resen deh, Resen. Itu Resen tuh yang mau naik kah? Ini Naila, Naila mau naik beneran? Beneran nggak? Naila? Boleh boleh. Soalnya ada linknya juga kok, kamu buka di linknya juga ada kok, di pengumuman. Naik naik, saya berbaik hati loh. Siapa ini yang mau naik? Ini Kak Naila beneran mau naik? Oh, Kak naik. Oke. Terus siapa lagi ini? Naik 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 semua, naik. Ayo. Kombinasi. Oke, iya iya, aku. Ayo naik. Nggak usah jawab. Kasih alasan aja kenapa pakai kombinasi. Kalau pakai permutasi kenapa gitu. Alasannya ketika kalian baca teksnya. Coba. Mana ini nggak ada yang naik? Woi, wah, Halim Halim. Nah, wah, ayolah. Beneran nggak ada ini. Oke, lanjut ya. Ayo, Nanai sama Halim. Oke, Halim. Halim udah naik belum? Halo, Mas Halim. Mas Halim. Mas, assalamualaikum. Ya akhi, ya akhi. Halim, kamu kok gak ngomong Halim? Ah, Halim suruh ngomong deh. Gak ada Halim. Kamu masih masih. Ini coba Nanai dulu gak apa-apa. Lah, Nanai malah turun. Woi, masa aku harus bilang, aku mau bagi THR gitu. Terus kalian baru naik. Masa aku harus itu? Ayo naik. Halim, hayya bisro'a guys. Nah, THR baru muncul. THR, THR. Kalau ada THR aku mau gitu. Halim, coba kok nggak tahu Mas Halim aku. Kok nggak ada? Sebentar-bentar. Apa aku ya? Enggak kok. Suaraku ada kan? Suaraku ada kan? Guys, suaraku ada ya? Suaraku ada kan? Apa akunya yang ngedivin? Akunya Assalamualaikum. nah, gimana? Kamu, Mas, kamu apa namanya? Kira-kira apa ya, kombinasi apa permutasi ini, Mas Halim? Nangkapnya kombinasi sih ya. Kombinasi. Coba Ah, alasan aja. Alasannya apa? Kenapa ini alasannya? oke. Jadi kan di sini Uncle Nabil kasih tamunya masing-masing satu cabai. Terus peluang Pak Ceng mendapatkan cabai merah dan tiga tamu yang lain. Nah ini kan buat dapat cabai merahnya itu nggak terikat gitu sama cabai yang lain. Jadi mau kasih cabai yang manapun secara tidak berurutan pun akan sama. Tetap cabai-cabai aja. Jadi di sini kombinasinya bisa NC1 dikali tiga tamu yang lain lah segitu, tapi ini dikali Oke, oke. kombinasi kali kombinasi lah begitu, lupa N berapa. Oke. Jadi menurut Mas Halim gitu, Ah, menurut Mas ya, Halim alasan kenapa ini nanti proses eksekusinya pakai kombinasi karena pembagiannya itu tidak terikat dengan urutan nanti ya, iya. kayak bebas gitu. Ya, oke. Oke, Ah, saya kunci. Ada yang mau jawab permutasi, ada yang mau menyanggah, teman-teman? Ayo dong. Masa yang dominan kan komennya tadi dominannya permutasi ya?
Tapi masa nggak ada yang mau bersuara? Masa kalah sama yang kombinasi? Masa segitu doang yang bilang permutasi, padahal banyak tadi. Ini bukan soal airdrop Mas, nanti soal airdropnya. Ini masih UTBK Aceli. UTBK 2025 Aceli. Ayo, siapa ini? Masa baru pagi udah loyo? Masa, aduh. Nanti ada village, nggak bahas village, ya kita nanti pasti singgung-singgung lah feeling shot, karena nanti berhubungan juga kan sama permutasi. Coba, ini permutasi, masa kombinasi aja ini. Oh iya, terima kasih ya Mas Halim, makasih. Anda respect lah, respect. Semoga masuk PTN Impian. Alhamdulillah Ki, alhamdulillah. Ya, nam. Ya, cuma segini doang nih yang jawab permutasi kok pada hilang, kok hilang, ayo. Kok hilang? Mana nih? Ah, udah penasaran? Oh, udah penasaran. Ya udah. Oh, ada ini satu-satu. Ayolah. Emang lag guys, emang lag. Oke, nggak ada ya. Ya udah ya. Ya udah ya, kalau gitu aku mulailah. Nah, jadi gini, Mas Halim mau nemenin di sini juga nggak apa-apa kok, Mas. Aman. Jadi gini, teman-teman. Oke, kita bakal bedah dulu asumsi-asumsinya. Jika Uncle Nabil memberi tamunya masing-masing satu cabai gitu, memberi temannya masing-masing satu cabai, berarti kan berarti kan dari tamunya kan ada 4 ya, tamunya 4, berarti masing-masing mendapatkan satu cabai, berarti satu 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 gitu. Nah, yang ditanyakan kan peluang Pak Ceng mendapatkan cabai merah dan 3 tamu yang lain mendapatkan cabai hijau adalah, nah kalau kita mau cari peluang kan pasti kita ngitung himpunan bagiannya dulu kan gitu. Nah, kita pisahkan dulu nih. Kita pisahkan dulu kan di sini ada Pak Ceng mendapatkan cabai merah dan 3 tamu yang lainnya mendapat cabai hijau. Nah, sebenarnya gitu. Sebenarnya ini pakai permutasi gitu. Kenapa pakai permutasi gitu? Karena gini, ini adalah suatu kejadian yang menurutku ini spesifik teman-teman, spesifik yang artinya gimana ya, ngambarinya itu Uncle Nabil ini kayak misal nih 4 orang ini jejer ya, dia dikasih satu-satu dengan ada ketentuan, tapi ketentuannya si Ceng mendapatkan cabai merah, terus 3 lainnya hijau-hijau-hijau. Nah, dia itu anggap saja ini tuh dikasihnya berurutan, dan ini apa ya, gimana ya, ini suatu hal yang spesifik gitu, harus berurutan, bukan karena ya memang pada akhirnya kan dari 10 cabai merah ya semua cabai merah, nggak ada yang kayak khusus ini cabai ini gitu. Begitupun juga dengan cabai hijau. Tapi aduh, aku kok mulai ngeblank nih ya. tapi tapi intinya kenapa pakai permutasi gitu, karena sebenarnya iya semuanya berbeda gitu, karena semuanya berbeda, tapi sebenarnya kalau ini pun, kalau mau dibilang kombinasi pun, kalau sekilas memang ini terlihat kombinasi, tapi sebenarnya permutasi. Coba kita bedakan ya. Misal aku pakai kombinasi ya. Misal nih, ini bukan jawaban ya. Ini cuman kita coba-coba ya. Misal kita pakai kombinasi jawabnya. Misal berarti kan 10, sorry, 10 C1 dikali 11 J3 gitu kan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya ketika kita misalnya kita misal ngitungnya pakai kombinasi, apa bedanya ketika aku bilang gini, Pak Ceng memilih atau mendapatkan satu cabai merah dan 3 cabai hijau gitu. Kan jadi sama aja. Iya kan? Iya kan? Kalau aku bilang, misal aku soalnya gini deh, misal
Pak Ceng mendapatkan cabai merah dan 3 cabai hijau. Itu kan kombinasi ya. Itu kan kombinasi ya. Nah, pasti kan kita ngitungnya gini gitu. Iya kan? Lalu apa bedanya dengan nomor satu tadi gitu? Iya kan? Jadi buang kalau logikanya kan ini pasti ya buang-buang kalau teksnya begini gitu. Jadi sebenarnya ini pakai permutasi karena ya tadi um, soal ini sebenarnya meminta suatu yang berurutan gitu. Dan ini kejadiannya ini si Uncle Nabilnya yang memberikan gitu. Jadi secara nggak langsung Nabil ini memilihkan cabai yang spesifik buat tamunya. Beda sama nomor satu tadi, nomor satu Pak Ceng sendiri yang memilih cabenya gitu. Nah dari situ mungkin aku sih gitu aja sih nangkapnya. Tapi ada yang bingung nggak? Atau kita coba dulu? Oke. Jadi gini, berarti, nah ini kita pisahkan ya. Pak Ceng mendapatkan cabai merah berarti 10 permutasi ya, permutasi dikali itu. Kan ini pakai dan ya. Ceng mendapatkan cabai merah dan 3 tamu yang lain. Ini berarti aturan perkalian dan ini kan suatu kejadian yang terjadi langsung bersamaan pada satu dimensi gitu, pada satu waktu. Berarti ya dikali gitu. Lebih mudah kalau saya tulis rumusnya pakai feeling slot aja gitu. Nah, feeling slot gitu. Nah, kalau kita pakai feeling slot berarti ya ini kan kolom ini kan kolom dari 3 orang tamu tadi gitu, yang tersisa yang dapat cabai hijau. Ya cabai hijau ya. Nah, cabai hijau kan kalau ini udah dapat 11 gitu. Yang pertama kemungkinannya mendapatkan apa ya? Mendapatkan probabilitasnya dari 11 cabai yang pertama, terus berarti yang selanjutnya 10 gitu. Yang satunya lagi berarti 9 gitu. Iya kan? Iya kan? Nah, berarti 10 10 dikali 11 dikali 10. Kalau kalian mau ngitung pakai permutasi juga sama aja kok hasilnya. 9 gitu. Jadi jawabannya berapa, guys? Jawabannya berapa? Di 100. Hah? Oh, bentar. Nah, stop di sini dulu. Nanti kita pakai jurus ninja aja, oke. Nah, selanjutnya kita cari peluang semestanya gitu. Kok peluang semesta? Apa? Himpunan semestanya gitu. Himpunan semestanya itu sama dengan ya udah kita kan tadi kan dia pengen memilih 4 cabai dari seluruh cabai. Maksudnya si Uncle Nabil ini mengasihkan semua cabainya itu 4 gitu. Berarti ya udah kejadian diminta kan 4 cabai dari 21 cabai total dari semua cabai. Kok C, sorry. Bentar ya, kalau ada yang tanya bentar. Nanti aku baca. Kita bisa satu 4. Ya kan, 4 kan berarti 21 faktorial permutasi ya, ingat permutasi. Berarti 21 dikurangi 4 faktorial. Kurangi 4 faktorial. Berarti sama dengan 21 dikali 20 dikali 19 kali 19 kali 18 kali 17. Ya kan? 17 faktorial, sorry. Ini juga 17 faktorial. Ya udah. Lalu berarti tinggal 21 dikali 20 dikali 19. Berarti peluangnya sama dengan apa teman-teman? Ini ya. NA per NS ya peluangnya. Ini peluangnya. Nah, ya udah kita langsung pakai jurus samurai. Ini berarti 2 gitu ya. 2. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kok angkanya gini sih? Oh, 18-nya ketinggalan ya? Makanya kok agak aneh. Kali 18. Ini ya, kali 18. Kali 18. Kali 18. Waduh, kurang banyak nih makannya. Ini 18 berarti ya, dah
Coret-coret lagi. Jangan deh. Kan sama ini. D2 gitu ya. Oke. Dah. Dah, guys. Nah, enak banget apa? Satisfying banget kalau pakai jurus ninja. Jadi 55 per berapa? 21 kali 19 kali 2. 21 kali 19 kali 2. Iya kan? Udah ada yang itu enggak? 21 kali 19 bla 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 bla. Oh, berarti 798. 55 798. Nah, jawabannya yang ini. Berarti yang B. Oke. Nah, coba tadi ada yang tanya coba. Kalian drop lagi dong. Aku scrollnya susah ini kalau scroll ke atas. Coba tadi yang tanya di kolom komentar coba drop lagi dong. Aku lihat komennya pakai HP kayak bisa. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai sahur lagi. Ada di track ya. Tadi yang tanya mana? Ada yang tanya tadi. Tadi pasangan ada yang tanya. Jawabannya ini. Kalau C kan 399. 399. Mana? NA-nya. Nah, ini NA-nya. Ini buat ini. Kan peluang kan gini kan. Rumus peluangnya kan gini. Rumus peluang kan NA atau himpunan bagian per himpunan semestanya gitu. Nah, ini kan NA-nya. Aku pakai ini. Nah, ini tadi hasilnya. Gimana dia dengan kok bisa mana? Kok bisa ada soal yang pakai kombinasi dan permutasi? Mana? Ini maksudnya kalau nomor satu tadi kombinasi, terus nomor 2 ini permutasi. Ya bisa aja gitu. Ini buktinya soal UTBK 2025 ada. Analoginya gimana? Kenapa? Ini dia. Jangan komen dulu. Bang tadi analoginya gimana? Kenapa dia mutasi? Kok dilihat dari orangnya? Gimana sih? Maksudnya permutasi. Bang C gak sih? Enggak, ini jawabannya yang B. Ini loh jawabannya. Coba hitung 21 kali 19 kali 2. Nah, aku mau jawab dulu. Gini, kenapa kita nggak pakai kombinasi dan alasannya kenapa kita pakai permutasi gitu. Alasannya gitu ya. Alasannya karena gini, si Nabil ini misal nih bayangkan 4 orang ini berjejer guys, berjejer. Nah, Nabil ini memberikan cabai yang spesifik buat tamu-tamunya, buat teman-temannya gitu. Ya dengan ketentuan ini gitu. Oke. Nah, kalau misal sebenarnya ini suatu hal yang bisa dibilang spesifik dan harus berurutan gitu. Karena ketika Nabil nanti memberikan misal ya, kalau Nabil nanti memberikan apa namanya? Cabenya ke cabenya ke teman-temannya itu yang ngatur dan yang ngasihkan itu dari Nabilnya, bukan dari kehendak si tamu-tamunya tadi gitu. Beda sama nomor satu tadi. Nomor satu ini emang Ceng yang milih duluan dan dia mengambil secara acak gitu, mengambil gitu. Dia memilih gitu. Tapi ini enggak, ini udah dipilihkan gitu. Jadi ini sudah spesifik, udah terurut, udah jadi jatahnya masing-masing. Nah, coba ya, kalau analoginya kita pakai kombinasi gitu ya. Pakai kombinasi berarti kan gini ya, kalau pakai kombinasi kan 10 C1 dikali 11 C3 gitu, iya kan? Bener kan? Nah, apa bedanya? Apa bedanya kalau aku bilang gini, Pak Ceng memilih satu cabai merah dan apa namanya? Satu cabai merah dan 3 cabai hijau gitu. Apa bedanya dan apa bedanya nanti sama nomor satu ini tadi gitu. Iya kan? Coba deh kalau ngitung pakai pakai kombinasi, hasilnya ada nggak ada gitu. Hasilnya nanti 110 per 39 per 399. Karena dia kan nanti ada R ya, ada R dinegasikan, berarti nanti ini
hilang dong. Filling slot itu sebenarnya metode yang sama gitu, buat kita cari permutasi gitu. Permutasi bukan apa ya? Coba deh, filling slot itu gini, kan gini ya. Nah, kita ada 3 kolom, 3 tamu gitu. Ada 3 tamu sisanya yang mau dikasih cabai hijau gitu. Nah, cabai hijau yang dikasih kan ada 11 kan. Berarti kalau dikasih satu-satu 11. Terus mau dikasihkan ke tamu yang ketiga, tamu yang ini, berarti kan sisa cabenya 10. Jadi kemungkinan dapatnya dari 10 cabai, dapat cabai yang mana, ini dapatnya 10 gitu. Begitupun seterusnya 9 gitu. Nah, itu adalah konsep permutasi gitu. Nah, kalau kamu mau hitung pakai permutasi juga bisa gitu. Nah, 10 3 berarti 10 kali 9 kali 11 kali 9 sama aja hasilnya. Kecepatannya kalau gini ya. Gini kan. 10 faktorial per 10 min 3 faktorial berarti 10 kali 9 8 7 faktorial gitu ya. 7 faktorial gitu. Coret-coret dia kan sama aja gitu. 11 sorry 11 sorry 11 11 kok 10 11 11 B3 nanti intinya hasilnya sama kok 11 kali 10 kali 9 gitu. Coba aku tadi banyak yang tanya nih ada kunyit dan apa ini pakai atau kalau pakai atau ini nanti kita sambil ke bawah nanti ada aku jelasin lagi kok nanti ada intinya kalau dan itu pakainya kali karena gini oke aku jawab sekarang ya kenapa dan itu nanti dikali dan atau itu di ini nggak ada opsi atau ya nanti kita bahas yang di bawah aja. Nah dan kenapa kita pakai dan ya karena ini suatu kejadian yang sama gitu, suatu kejadian yang berbarengan nggak dipisah-pisahkan gitu. Bukan berarti ini ngasihnya kalau Pak Ceng sekarang, yang ini yang tiganya besok enggak. Ini kejadian berbarengan. Ini aja di apa dikasih tahu bahwa Nabil mau ngasih masing-masing satu cabai, yang artinya Nabil ini mengasih 4 cabai kepada 4 tamunya secara berbarengan gitu. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah nanti kita jelasin lagi. Nggak dibagi, gini. Ini bukan ini bukan bukan permutasi unsur yang sama deh. Sebenarnya ini bukan permutasi unsur yang sama. Coba ya kita lihat teks awalnya. Ini. Nah, ini coba. Uncle Nabil mempunyai 10 cabai merah dan 11 cabai hijau yang semuanya berbeda gitu. Yang semuanya berbeda. Ya kan? Oh, berarti dari situ kita paham bahwa ini sebenarnya bukan permutasi unsur yang sama gitu. Bang kalau enak pakai permutasi dan NS itu pasti pakai cara kayak enak. Iya, pasti gitu deh. Pasti gitulah. Kalau enaknya pakai permutasi pasti NS-nya pakai permutasi juga. Begitupun kalau sebaliknya kalau kombinasi pun juga kombinasi. Coba gimana? Coba yang belum kejawab tadi coba jawab lagi deh. Yang belum kejawab. Sorry. Iya, iya. Kayaknya kita kelewatan ini deh. Uncle Nabil mempunyai, nah ini ada ini ada keywordnya. Semuanya berbeda gitu. Ini bukan ADP mas, ini masih iDrop. Kok iDrop? Ini UTBK 2025 actually. Nanti iDropnya yang bawah. Filling slot itu cara kita ini menentukan kejadian yang tersusun, terstruktur, atau kalau misal ya sama aja. Sebenarnya feeling slot itu cara lain dari permutasi aja gitu. Gak usah dibingungin. Bukan karena oh kalau ini nanti pakai feeling slot, oh ini nanti permutasi. Kalian mau ngitung permutasi, mau pakai rumusnya atau pakai feeling slot itu sama aja, tapi logikanya harus main di sini gitu. Jadi ya syaratnya harus sama gitu. Oke? Syaratnya harus sama. Kalau pakai feeling slot jangan asal-asalan juga gitu. Bang bukannya 21 kali 19 saja. Yang mana itu? Yang ini. Yang ini. Kok udah 1 kali 19 doang? Ya enggak dong.
Oh ini. Ini masih sisa ini duanya. Duanya masih sisa, sorry. Ini karena Jurus Ninja nih kayaknya. Ini masih ada dua-duanya. Duanya masih ada. 10 yang mana? Ini 10. 10 yang ini. Ini kan Pak C kan mendapat cabai merah ya. 10 ini kan N ya, NPR. Nah, 10 ini menyatakan jumlah cabai merahnya gitu, iya kan? 10 ini nah 10 permutasi 10P1 ini jawabannya 10 gitu. Feeling shot tergantung pada soalnya. Iya, kalau misalnya intinya kalau nanti soalnya pakai permutasi, ya pakai feeling shot juga bisa gitu. Cuman kalau pakai feeling shot kalian harus tahu misalnya kayak definisi dari permutasi ini apa sih gitu. Definisi dari permutasi kan ini suatu kejadian ada gini-gini. Kita itu memilih objek gitu atau kita memilih orang atau intinya memilih objek tapi punya kedudukan yang berbeda-beda gitu atau memilih apapun gitulah atau R-nya itu dipilih dengan kedudukan yang berbeda-beda gitu. Nah, di situ ada sasar tertentu akhirnya ketika ada susunan B, C sama C, B, A itu suatu kejadian yang berbeda. Itu adalah permutasi gitu. Beda sama kombinasi gitu. Nah, kombinasi itu nggak dibedakan ketika ada A, B, C sama C, B, A. Makanya dia rumusnya di bawahnya ketambahan R faktorial itu buat menegasikan atau meniadakan hal-hal yang serupa yang ada di permutasi itu tadi gitu. Oke, aman. Lanjut dulu. Nah, nomor 3. Oke. Oke, aman ya. Ada di pengumuman seperti biasa gitu. Tapi itu kan bagian tamunya nggak spesifik. Oke, masih ragu. Kan permutasi tersentuh-sentuh. Tapi itu kan bagian tamunya nggak spesifik. Kayaknya gini. Nah, ini kita diskusi ya. Karena gini, dia kan katanya Uncle Nabil mempunyai bla bla yang semuanya berbeda gitu. Pertama itu. Berarti semua cabenya itu berbeda walaupun warnanya sama. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Terus terus tambahannya dari aku sendiri, ini Uncle Nabil ini udah menyiapkan bagian masing-masing dari 4 tamunya gitu dengan spesifik gitu. Yang mana dia udah nyiapkan secara berurutan ini buat ini buat ini buat ini gitu. Nah, logikanya kalau kita pakai kombinasi gitu. Kalau kita pakai kombinasi apa bedanya gitu? Apa bedanya kita aku bilang bahwa Pak Ceng ini mendapatkan satu cabai merah dan atau Pak Ceng memilih satu cabai merah dan 3 cabai hijau gitu. Oke. Soalnya nanti ke bawahnya itu bakal salah juga. Coba hitung deh. Kalau misal pakai kombinasi, coba hitung. Apakah hasilnya sama? Apa opsinya ada gitu? Opsinya tidak ada. Allah Ustaz. Sekarang. Gimana? Oke, aman ya? Aman ya? Oke. Gak apa kok. Kalau masih bingung gak apa. Emang ya beginilah ya soal UTBK. Ya udah, oke lanjut ya. Nomor 3 dulu. Takut kelamaan nih. Nomor 3. Jika Butimun membeli 4 cabai, peluang terpilihnya keempatnya cabai hijau atau satu cabai hijau dan 3 cabai merah adalah. Nah, ini nanti menjawab soal nomor 2 tadi, kenapa dia pakai permutasi itu. Nah, gini, sekarang ditanya, ini kita pisahkan dulu kejadiannya. Terpilihnya, keempatnya, nah, keempatnya cabai hijau. Oke, ini ada batasannya. Atau satu cabai hijau dan 3 cabai merah. Jadi gini teman-teman. Nah, ketika udah ada atau, jadi ini sudah dibedakan kejadiannya. Kayak kalian ini misal punya pikiran atau punya khayalan gitu, punya khayalan bahwa oh Budimun ini nanti pengen bagi-bagi 4 cabai gitu. Oh bukan bagi-bagi ya, pengen milih 4 cabai
dari cabenya si Uncle Nabil tadi gitu. Nah, dia menyediakan opsinya sendiri. Yang pertama, keempatnya dia langsung pilih cabai hijau atau satu atau dia milihnya nanti dengan ketentuan lain, satu cabai hijau dan 3 cabai merah gitu. Nah, artinya ini adalah misal kalau dia milih ini gitu, pasti ini pilihannya di dimensi yang berbeda atau apa ya gampangannya ini bukan suatu kejadian yang yang terjadi bersamaan gitu dalam satu bukan gitu. Bukan dalam satu waktu. Makanya dari itu kita tambahkan karena ya tetap walaupun ini enggak kejadiannya enggak satu waktu yang diminta soal ya peluang dari keempatnya gitu. Yang artinya ya kita hitung ini aja kita hitung sendiri ini dan kita tambahkan untuk mengetahui total dari peluang semuanya gitu. Oke? Berarti kalau misal kejadian satunya gitu, kejadian satu gitu ya, atau kasus satu atau langsung gini ya, langsung gini aja nggak apa sih sebenarnya. Um, satu cabai hijau, satu cabai merah berarti gini. Aku tuliskan NA-nya, NA ya, NA. Ini kan tanya peluang ya. NA itu pertama ini, yang ini dulu. Kita fokus yang ini dulu. Keempatnya cabai hijau. Berarti kalau keempatnya cabai hijau itu tadi berapa? 11 ya. 11 C4 gitu. Ditambah gitu. Ditambah dalam kurung ini kejadian selanjutnya atau kejadian yang berbeda atau kasus yang berbeda itu satu cabai hijau dan berarti satu cabai hijau berarti 11 ya 11 C1 kekecilan 11 C1 ditambah dikali ya kan di sini kan dan ya dan berarti berapa 3 10 C3 gitu. Nah, oke. Nah, berarti berapa guys? 11. Nah, ya nanti aja deh. Berarti berapa? Faktorial per ini pakai kombinasi ya? Kombinasi ya ini ya, pakai kombinasi ya. Plus faktorial dikali 11 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial gitu. Kita hitung yang sebelah, yang kejadian pertama dulu. Berarti berapa teman-teman? 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 gitu. Kali 8 per 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini aku langsung aja ya. Paham kan? Atau masih bingung kalau gini? Kan 11 kurangi 4 itu kan 7 ya, 7 faktorial gitu. Nah, ini kan 7 faktorial, ini 7 faktorial, berarti coret gitu ya. Nah, sisanya gini. Nah, udah kita diemin dulu deh. Terus ditambah berapa? Tambah ini langsung ya 11 dikali ini dalam kurung 11 kali 10 C3 berarti 10 kali 9 kali jangan nanti bingung 10 faktorial dikali 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial gitu. Jadi ditambah 11 kali apa guys? Kali 10 kali kali 10 98 per 3 kali 2 kali 2 kali 1. Nah, aman kan kalau tuliskan gini? Berarti ya udah ya. Ya udah kita coret-coret dulu. Nah, ini kegiatan paling menyenangkan. Nah, ini 4 2 8. Oke. 3 3. Oke. Kedua, sorry. 3 ini 3. Wah, ini 4 gitu ya. Ya kan? Berarti sisanya kita tuliskan sama dengan 11 kali 10 kali 3 ditambah 11 kali 10 kali 3 kali 4. Ya udah kita bisa faktorkan kan biar lebih mudah bacanya 11 kali 10 kali 3 1 ditambah 4
Nah, oke. Stop dulu di sini. Kita hitung. Wah, menghabiskan tempat. Kita hitung n semestanya dulu ya. Berarti berapa? Semestanya kan dia cuma pengen memilih 4 ya. 4 dari 21 cabenya gitu. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya kan? 20 21 C 4 berarti 21 dikali, aduh, pelan-pelan deh, 21 faktorial kali 21 kurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 21 kali 20 kali 19 kali 18 per 4 kali 3 kali 2 gitu. Ini habis kan ya, yang NR-nya, N-R-nya kali 1 gitu. Oke, berarti mana nih yang bisa kita diskan? Berarti ini 6 ya, 6 berarti ini 3, 4 ini 5. Anjir, enak banget. 21 kali 5, gini aja, 21 kali 19 kali 5 kali 3 gitu. Ya udah, berarti peluangnya 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 PA sama dengan NA per NS itu, berarti sama dengan, nah ini ya, kita langsung salin saja, kita gunakan teknologi yang ada, ngapain ditulis ulang. Berarti ya udah ya, ini coret kan 5, ini kan 5 ya, berarti dikali 5 gitu, 3 ini juga. Terus apakah ada lagi? Tidak ada. Jadi 11 kali 10 110. Terus 21 kali 19 389. Iya kan? 399. Kok 399? Iya kan? 399. Ya, 399. Nah, berarti ini jawabannya. Yang C. Nah, ini loh. Nah, aku ulangin ya. Ini tuh bukti bahwasanya ini kan kalau kita ngitung pakai kombinasi ya. Si Butimun gitu, si Butimun ini memilih 1 cabai hijau dan 3 cabai merah gitu. Lalu kalau gini, apa bedanya dengan kalau ini kita tadi ngitungnya pakai kombinasi, apa bedanya dengan itu tadi kan? Ya kan? Nah, makanya dari itu kita asumsikan bahwa ini sebenarnya itu suatu hal yang spesifik gitu. Itu alasan tambahan juga. Nah, itu faktor KM. Iya, 1 plus 4 ini faktor ya. Nggak usah bingung gitu. Ini kan dari mana tadi? Ini kan? Nah, ini kan. Nah, ini kan berarti kan gini ya. Kemarin gini lah. Berarti berapa? Ini kan 330. Ini kan 330 kali 4 ditambah. Berarti kalau kita faktorkan gimana? 330 1 ditambah 4. Ini kan sama aja dikali 1 gitu. Ya kan? Ya udah gini. Nah, cuman aku nulisnya nggak 330, aku nulisnya apa ya? Masih bentuk murni gitu ya mungkin. Gitu. Coba, ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sorry. Um, Kalau masih bingung cara bedain kombinasi sama permutasi, bedanya itu dari apa ya? Cara memilihnya itu. Intinya sebenarnya semuanya by konteks sih sebenarnya. Tapi secara definisinya intinya permutasi sama kombinasi. Kalau permutasi itu suatu hal, misalnya kita memilih sesuatu, itu yang dipilih pasti punya kedudukan yang berbeda-beda dan pasti berurutan, terstruktur gitu, memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan atau dia milihnya acak gitu. Dia nggak peduli apa yang dia pilih. Intinya dia milihnya pokok cabai gitu, cabai merah sama cabai hijau gitu. Nggak milih cabai hijau yang segini atau cabai hijau yang ini gitu. Nah, ini coba tadi aku cara bedain kali sama tambah gitu. Nah,
Kita kita tuh nggak perlu terpaku sama, "Oh kalau ini pakainya kali, oh kalau ini pakainya tambah." Jangan gitu, kalau gitu nanti nanti bingung. Kita cukup tahu definisi atau makna dari apa yang kita baca gitu. Nah, misal coba deh kalau kita pindah ke literasi bahasa Indonesia, peluang terpilih keempatnya cabai hijau atau satu cabai dan tiga cabai merah, ini kan menyatakan bahwa apa ya, bentuk bentuk dari Butimun untuk memilih empat cabenya gitu. Oh, Butimun mau milih 4 cabai. Nah, cara pertama dia mau milih keempat cabenya hijau atau satu cabai hijau dan tiga cabai merah gitu. Yang artinya kalau pakai atau itu kan suatu dua opsi ya. Yang nanti berarti kejadian ini nggak berbarengan. Beda sama kalau kita ngomong satu cabai hijau dan tiga cabai merah ini pasti berbarengan ya karena ya dia kan mau milih empat gitu ya. Dia mau milih empat ya pasti ini berbarengan dan di sini pakai tandanya dan gitu. Ya pakai dan gitu. Atau ada yang masih bingung nggak? Aku kecepatan deh kayaknya. Aku kecepatan kah? Coba om pelan-pelan Pak Supir. Bentar lagi coba. Oke. Ininya coba deh aku pakai coba aku coba langsung buat permisalan lain yang lebih mudah gitu. Misal um, apa ya? Aku mau sekolah pakai baju hitam, pakai pakai baju hitam dan celana merah. Nah, merah atau hitam semuanya gitu. Hitam semuanya. Kita kita nggak perlu lari langsung ke matematikanya deh. Kita coba maknai hal ini gitu. Nah, ketika aku nanti pakai baju hitam dan celana merah, apakah itu kejadian yang sama ketika aku nanti pakai hitam semuanya? Nggak bisa dibayangkan kan? Karena di sini pakai atau, iya kan? Iya kan? Beda kan? Pasti ada kondisi, ada waktu kan? Misal beda dimensi. Kalau aku bilang aku pakai hitam, pakai baju hitam dan celana merah dengan aku pakai hitam semuanya. Dan di sini sudah ditambahi pakai atau gitu. Yang artinya ini hanya opsi dan yang artinya keduanya ini suatu hal kejadian yang dibedakan dan tidak berbarengan. Makanya itu kita tambah gitu. Iya kan? Kalau kita mau ngitung peluang atau banyak kejadian. Begitupun juga kalau aku misal pakai um, dan. Nah, kalau pakai dan harus ada anunya juga, ya, ya harus ada konsep apa? Konteksnya sendiri aku nggak bisa buat sih. Coba deh itu dulu deh. Iya kan? Bukan udah nggak berlayar-layar lagi, sudah nggak bisa dibayangkan sebenarnya kalau kita katakan bahwa itu kejadian yang sama gitu. Oke? Nah, oke itu udah dibantu sama Salma juga. Coba. Nah, itu juga ada rahmat. Intinya ataunya itu pemisah dan dannya itu berbarang benar gitu. Kalau di soal bahkan nggak pakai dan ada yang pakai dengan gitu. Pakai dengan itu juga bisa. Itu sama aja, itu sama aja kayak dan gitu. Ya intinya nggak usah fokus, nggak usah kayak terlalu kaku dengan dan atau gitu. Kita cukup fokus sama apa sih makna atau pesan atau apa ya cara menguraikan gitu informasi dengan benar gitu. Kalau kita cuma terpakunya atau dan aku yakin deh pasti bakal bingung terus gitu. Soalnya aku dulu gitu. Oh ini pakai kali apa ditambah ya? Kali apa ditambah ya gitu. Sebenarnya nggak usah gitu. Ternyata cukup. Oh kita fokus sama arti dari soalnya aja. Oke lanjut nomor 4. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Nah sebelum gimana Mada? 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 Al-Imam Marid? Hah? Al-Imam Marid? Summa? Oh naam naam naam. Oh naam. Oh naam ladotan naam.
sa'amsi ilal masjid, wa sanasta'din ila shohabati fi huna. Naam. Katanya, jadi aku barusan ditelepon guys, aku disuruh jadi imam sebentar gitu, jadi imam karena jadi imam di masjid karena imamnya lagi sakit gitu. Imamnya lagi sakit gitu. Aku disuruh gantiin ya. Jadi aku izin mungkin 5 menit lah ya. Kalau cepat 1 menit. Kalau cepat 1 menit disuruh jadi ya gitulah ya. Agak gak enak kalau diomongin gini ya. Agak gak enak. Mungkin ada yang mau ngisi sembari saya menjadi imam gitu. Hei, SS-nya Nunu ya, Nunu ya. Cepat. Oh, Mas, ya silakan V mau naik. Katanya V mau ini kok, V ya mau apa namanya? Mau kasih pencerahan dan motivasi sedikit katanya. Bang Krimsi ini mau naik. Bang Krimsi mau naik kah? Sebelum lu agak cepet ya, aku mau jadi imam biasa gitu. Sama nanti ada ngaji pengajian sedikit. Gimana Kak Vea mau naik, silakan naik ya nanti. Naik sendiri, gak apa-apa kok kalau naik sendiri. Silahkan kasih pencerahan ya. Saya permisi dulu ya teman-teman. Bentar. Aduh, gak bisa di guys. Padahal Gua di sini raja sekarang. Lah ada juga. Naikin siapa ya? Banyak banget yang raise nih. Buset, banyak banget. Apaan? Apaan, Vey? Naikin siapa? Halo Ya. guys. Kalian ini enggak? Sebenarnya ya guys, ini tuh udah beres nggak sih di tracker jam 5 tuh udah selesai. Lanjut LBI. Ini ya kita naikin Diu sama Alta nih. Asik udah ramein aja di stage. Yang mau jasa Gimana? sahur, bisa DM. Jangan mahal. Gimana? Coba yang naik stage infokan udah migrasi apa belum? Yah, langsung diam. Ketahuan nih afirmasi semua nih. Lah, afirmasi gua keren banget, Vea. Lu harus lihat sih, jujur. Emang ya? Asli. Di mana? Dikirim di mana? Keduanya ada di itu ada, di satu lagi ada yang terbentuk tuh ada. Di pusat penelitian ada. Gua kirim dulu. Oke. Gimana kabarnya Bang Krimsi Hamin 50-an ini? Alhamdulillah. Sedikit kena lah. Asik. Gue lemes banget sih, kata gue pada lemes amat sih. Masih jam 5. Nih, mending absen gak sih? Ketik satu yang mau diabsen. Yoi, absen. Ayo, ada Ana, ada Alio. Banyak cok, nggak jadi dah. Males, cok. Buset. Respect orang baru puasa ini. Baru puasa 5 menit ini, woi. Weis. Pelan-pelan, weis. Buset. Weh, ini yang ada di atas on mic aja, guys. On mic aja nggak apa-apa. Assalamualaikum, tes. Waalaikumsalam. Siapa dah yang ngomong? Kok kagak ada yang on mic? Itu gua. Oh, MBG. Gimana, Mas? MBG. Kok MBG saya roti sih? Aduh, kacau. Aduh, gimana ya? Duh. Elsa hadir, oke. Anak lah, ini Kiki kemana? Ini nih, nggak tahu nih sama si MBG ini tiba-tiba Kiki hilang. Diturunin kayaknya sama dia. MBG Yo. masakan sama gua. Kiki hadir, buset, bukan Kiki gini. Yang masih dapat MBG, gimana kabarnya? Kena racun nggak? Yang apa? Keracunan nggak yang dapat MBG hari ini? Waduh, kan puasa, Mas, puasa. MBG-nya roti ini BTW. Iya, dapat roti. Kemarin hari Jumat aku keracunan, Kak. Waduh. Ini MBG.
Iya, aku dapat roti Waduh. sandwich. Waduh, ini coba yang ngomong gas nomor 4 bisa diem dulu nggak? Orang di sini LBI, LBE diajak ngomong PM. Asik nih. Kan sama-sama anomali, Kak. Siapa tahu bisa. Waduh, Jago semua waduh. dia mah. Bang Fea jago semua Bang Fea. Iya, Bang. Tuh, Kacau bener ini. siapa tuh? Penipuan ini, penipuan publik ini. Lah ini Coba ada siapa? Lah ini ada Ana, ada Elsanya nih. Ada Ana, ada Elsanya. Do you Mana wanna Elsanya? feel man? Tinggal tunggu Asik, asik, Oh, Elsanya. asik. Nyanyi dong, Kak. Nah, nyanyi dong. Kak, lihat itu gue dong Kak, pagi-pagi nih. Kayaknya, ya pelit banget. Malas. Elsa naik dong Elsa. Minimal Nyanyi dong Elsa. bayar 10 kali lipat gaji sih. Ya Aduh, duit gua. Allah. Lonceng lagi. Asik nih Elsa mau nyanyi. Dengerin. Cepet naik. Lama kali kau. Angkat. Nah, nyanyi Elsa, please. Please. No, ntar haus. Di, kapan naik coba? Hai Elsa. Asik. Anak dulu, anak kamu dulu Hai. nanti. Mulai anak. Elsa kan kakakku, jadi dia duluan. Ya kan kamu ketok pintu dulu, Ana. Kamu ketok pintu. Tak. Do you wanna feel a snowman? Lupa naskah. Nggak direspon lah, udah lah, malas. Ulang. Kan emang nggak dijawab nggak sih sama Elsanya, nggak dijawab. Ya, Elsanya ulang. ini. Gua sutradaranya. ulang. Elsanya masih membeku ya? Ya, Iya. Elsanya nge-freeze. Sutradara gua. Ana ulang Ana. Butuh Ayo, berapa sutradara. derajat pemanasan global nih buat nyariin Elsa. Dingin banget kayak dia. Ana, Ayo ulang sutradara nih gua nih. Ayo. Rolling action. mana Ananya? Aduh, aku malu. Ini introvert nih. Ayo dong, nyanyi dong. Anak Elsanya introvert semua. Malu. Do you Jangan wanna lupa. feel the snow? Tuh Ana, jawab Ana. Ana, ayo. Salah. Kok izin? Bukannya DWU malah ikut ngobrol. Bentar. Apa sholat? Udah selesai ya. Elsanya lagi. Asik. Satu menit. Kita Oke, turun guys. Turun. Apa ini? Oh, Yang- tiba-tiba Yang mau jasa bangun sahur. Ya, lanjut. Turun. Penguasa udah datang, turun. Kenapa ini? Kok tiba-tiba turun semua? Aduh. 150 tidak terbaca. Oke. Nanti aku cek VAR ya. Tadi sembari saya kembali ke rumah dari masjid, tiba-tiba ada seorang akhi yang tiba-tiba minta salim gitu. Ya, Ustadz minta air berkahnya dong. Karena aku merasa tadi wudhunya sangat basah, jadi ada sisa air tuh. Langsung saya gini kan, gitu. Orangnya seneng banget gitu. Oke ya, lanjut nomor 4. Oke. Kalian tadi ngapain aja guys? Udah baca kan? Udah baca ini kan? Udah baca nomor 4 kan? Atau gimana tadi? Oke ya, nomor 4. Oke, lanjut. Udah jam berapa ini? Udah jam 5.13. Kasihan nanti Nora laptopnya panas nanti kalau lama-lama. Oke. Nomor 4. Jika masing-masing tamu memilih satu tanaman, kok satu tanaman sih? Satu tanaman. Masa belum gue ganti ini? Nah,
itu cabai gitu. Memilih satu cabai, peluang Pak Ceng mendapat cabai merah, sedangkan cabai yang peluang Pak Ceng mendapat cabai merah, sedangkan cabai yang diperoleh Bu Freya berbeda warna dengan yang diperoleh Pak Zenan Bu Timun adalah ini pakai permutasi ya. Ya sebenarnya hampir sama lah asumsinya yang sama kayak tadi. Intinya mungkin karena ini ya. Sebenarnya aku atau mungkin karena ini loh. Semuanya berbeda itu aja ya. Mungkin karena itu yang membuat kita nomor 2 dan nomor 4 pakai permutasi gitu. Karena ini memperhatikan apa yang dia pilih gitu. Oke. Oh iya, tadi kalian nggak mokel kan? Kalian nggak mokel kan tadi? Kok tiba-tiba ada ini ya? Dari mana ini ya? Tadi saya sebelum ke masjid kayaknya nggak ada deh. Nggak mokel kan? Oke ya. Jadi lanjut ya. Oke. Jadi gini, ini kita pisahkan lagi teman-teman. Pertama, apa? Pak Ceng mendapatkan cabai merah, sedangkan Pak Ceng mendapatkan, oke, gini. Langsung saja gitu ya. Berarti Pak Ceng mendapatkan cabai merah, sedangkan cabai yang diperoleh Bu Freya berbeda dengan warna yang diperolehkan Pak Zena dan Bu Timun gitu. Dan dia memilih masing-masing satu kan ya, memilih masing-masing satu. Oke, berarti kita hitung himpunan bagiannya dulu. Nah, yang pertama kan tadi Pak Ceng ya, Pak Ceng ini gitu. Pak Ceng ini kan berarti ya udah langsung aja dia memilih cabai merah yang artinya 10 kok kombinasi salah. Permutasi ya teman-teman ya. 10 D1 ya udah sama dengan 10. Nah, tapi yang lainnya itu milihnya ini gini. Jadi kita buat filling slot lagi aja gitu. Sisanya yang ketiganya ya. Jadi gini. Cari select. Gini itu. Oke ya, oke. Lah, aku tambahin gini deh. Ini merah. Hijau. Nah, pertama syaratnya, ketentuannya itu katanya sedangkan cabai yang diperoleh Bu Freya berbeda warna dengan yang diperoleh Pak Zena dan Bu Timun, yang artinya ketika Freya nanti mendapatkan merah, Zena sama Timun itu otomatis mendapatkan hijau gitu. Kok otomatis? Zena dan Timun gitu. Ya kan? Jadi kita fokusnya ke Freya-nya aja, nggak perlu ke Zena Timunnya gitu. Karena ini hal yang kalau kita pilih Freya-nya di merah, nanti Zena Timunnya di hijau. Begitupun sebaliknya. Karena kan ini nggak dijelaskan ya, Freya ini memilih warna apa. Intinya Freya harus berbeda dengan Pak Zena dan Bu Timun gitu. Berarti Freya juga punya kemungkinan dia milih hijau. Yang artinya nanti Zena sama Timunnya dia milihnya merah gitu ya. Milihnya merah. Kalau kita buat filling slotnya gitu. Kalau kita buat filling slotnya karena gini, ini kan tadi apa? Merah ya. Si Ceng milih merah. Merahnya udah kepilih, berarti gini, ini M arti merah, ini hijau gitu. Berarti kalau Freya dapatnya merah gitu ya. Pertama dia milihnya merah gitu. Yang otomatis Zena Timun mendapatkan hijau itu. Berarti berapa? 9 karena satu cabenya sudah diambil sama Ceng gitu. Terus hijaunya masih 11, ini 10. Nah, ini untuk menyatakan kondisi atau kemungkinan atau probabilitas dari yang ini ketika kejadiannya seperti ini. Namun kalau kejadiannya seperti ini tentu saja beda gitu. Nah, ini gitu. Berarti ini kalau misal berarti di sini pasti PA-nya milihnya hijau. Ini berarti merah, ini merah gitu. Berarti berapa? Kalau hijau berarti langsung 11. Ini berarti 9, ini 8. Kenapa 9 ya? Karena ini sudah dipilih 1 sama Ceng gitu. Jadi 9 ini 8. Nah, ini gitu. Ini yang menjadi satu kesatuan yang artinya nanti ini kemungkinannya ini ditambah sama kemungkinan yang ini. Terus dikalikan sama yang ini gitu, yang Ceng tadi.
Nah, kenapa ditambah gitu ya, karena ya lagi-lagi ini makanya aku bilang ya, kenapa kita nggak perlu fokus ke atau sama dannya gitu. Dengan nggak perlu fokus kata itu, fokus sama makna dari apa yang bisa kita makna dari yang kita simpulkan gitu. Nah, dari ini kan kita tahu kan bahwa ini kan suatu kejadian yang berbeda. Suatu kejadian yang hanya kalau misal di kondisi ini ya akan bakal cuma terjadi satu aja, begitupun juga. Tapi ya tetap dihitung gitu. Berarti kalau ditambah gitu. Jadi kalau kita tuliskan NA-nya kita tuliskan ulang ya biar lebih rapi. Itu sama dengan 10. Jadi kan dapat ceng ya. Ceng 10 itu dikali 11 dikali 10 dikali 9 ditambah 11 kali 9 kali 8 gitu. Kali 8. Berarti sama dengan 10 dikali, ini kita faktorkan aja ya. 11 kali ini ya, 11 sama 9 sama kan? Berarti 11 kali 9 ini berarti 10 ditambah 8 gitu. Ya kan? Berarti berapa teman-teman? 10 kali 11 kali 9 kali 18. Nah, ya udah terus kita hitung NS-nya itu. Dia memilih 4 dari 21 cabainya, berarti NS-nya sama aja kayak ini ya. NS-nya sama aja kayak nomor 2. Ini kan. Ya kan sama aja kan. Nah. Atau ya gini dulu lah ya, biar nggak bingung. Nah, ini nggak perlu kita terus ulang lagi ya, karena ya bakal sangat tidak efisien. 1P4 gitu. Nah, udah berarti peluangnya gitu. Peluangnya, waduh, ditaruh mana nih peluangnya? Sini aja, cukup. Bismillah, cukup. Peluangnya berarti sama dengan 10 kali 11 kali 9 kali 18 per 21 kali 10 kali 20 kali 20 kali 19 kali 18. Langsung kita jurus samurai. Mana lagi jurus samurai ini gitu ya. Berarti ini 2, ini 3, ini 7. Kita tulis ulang, 11 dikali 3 per 7 dikali 2 dikali 19. Jawabannya adalah 33 per berapa teman-teman? Langsung lihat opsinya aja, 33 per 2. Ini adalah tips, kita nggak perlu menghitung semestanya kalau pembilangnya yang 33 cuman ada satu di opsi 266. Oke, berarti jawabannya yang B itu. Nah, sini coba ya, kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Jadi gitulah. Kalau aku ngerjain kaidah pencacahan gitu sih. Kalau misal nanti pasti kan angka yang paling sedikit. Pokoknya intinya samurai dulu. Terus pembilangnya nanti kalau kita udah dapat, karena itu pasti perkaliannya lebih kecil. Mostly pasti ya. Mostly ya pasti sih. Intinya pembilangnya pasti lebih kecil gitu. Itu nanti seperti ya nggak kali lebih kecil sih. Lebih gampang aja ngitungnya. Nah, kalau langsung kita lihat aja, nggak usah ngitung semestanya, kelamaan. Oke. Kenapa 21P4? Ya karena gini, kita lagi-lagi kita tahu, apa namanya, cari tahu dulu NS itu apa. NS itu kan himpunan semestanya. Jadi total kejadian, total banyak kejadian gitu. Total seluruh kejadian kemungkinan yang ada gitu. Ini nggak ngebut, masa ngebut guys? Total kejadian kemungkinan yang ada. Nah, kalau NA atau himpunan bangkian ini adalah kemungkinan yang diminta di soal atau kemungkinan yang kita cari itu.
Oke, makanya aku langsung tulisan gini, 21B4 gitu. Masa terlalu ngebut, guys? Apa terlalu ngebut memang? Kembaran saya, Mas Kiki, emang terlalu ngebut ini. Coba ada yang masih bingung nggak? Waduh, jam 5:30. Oh, aku habis ini sekolah. Minggu ya? Waduh, nggak berlaku ini. 11 itu maksudnya gimana, Bang? 11 yang mana tuh yang 11? 11 itu yang mana? 11 itu mana? Habis ini aku kayaknya ada nggak bisa deh Prajusami. Gimana tadi gimana? 11 itu apa ya? Cabai hijaunya iya, cabai hijaunya 11. Iya, cabainya. Oh, itu tadi. Oh, Kak Afan kenapa pakai 11? Yang ini. Yang ini. Ini kan kemungkinan yang masih ada kan dia masih ada kemungkinan ada opsi dari 11 cabai. Terus berarti kalau udah dipakai 1, berarti ya tinggal 10. Begitupun ini juga. Tetap 11 karena ini suatu kejadian yang berbeda. Oke. Iya. NS-nya dalam hijau. Ya, 21 NS itu dari total 21 ini total dari semua cabai hijau, cabai merah gitu. Oke, aman semua? Aman, oke. Oke ya. Lanjut nomor. Ini baru soal airdrop. 4 dari jumlah orang ya. 4. Iya, tapi sebenarnya bukan orang sih. Bukan orang. Kalau orangnya nanti kalau di soal berbeda pasti salah. Bukan jumlah orangnya, tapi jumlah cabai yang bakal diambil gitu. Kan gini kan, jika masing-masing tamu memilih 1 cabai gitu. Nah, itu fokusnya 4 kan tuh R kan. R itu kan objek yang kita pilih gitu. Jadi bukan tamunya sebenarnya. Kalau tamunya nanti bisa salah tuh kalau di konteks soal yang beda. Iya, Ceng. Bener kan, Ceng? Aduh. Menarik ya kalau kita jangan. Oke. Kemsi, kalau yang diminta warna sama atau jumlahnya itu tambah ya? Kalau yang diminta warna sama atau jumlahnya? Hah? Maksudnya gimana, Mas Kemsi? Kalau yang diminta warna sama? Gimana sih maksudnya? Kalau yang diminta warna nomor 5 nggak ada. Kan UTBK kan satu teks 4 soal. Oke, lanjut ya. Ini udah terlalu lama ini. Oke. Pada sebuah lapangan 6 buah tiang dipasang pada lingkaran seperti gambar berikut. Jarak antar tiang yang berdekatan dibuat sama, yaitu 4M. Ketika keliling lingkaran pada lapangan tersebut adalah, nah ya udah, katanya tiangnya berdekatan, berarti ini, itu panjangnya 4M. Ya udah, kalau kita tahu berarti misal di sini itu 4M, ya udah berarti kelilingnya sama dengan 2πr gitu. Nah, itu kan 4M itu sama aja R-nya kan? Iya kan? Jadi keliling itu sama dengan 2π4. Itu sama dengan 8π. Ini soal pembaik ini ya. Nah, sekarang nomor 7. Bendera A, B, C, D, E, F, G gitu. Akan dipasang pada tiang. Banyak cara menyusun ketujuh bendera adalah pasang pada tiang. Jadi gini. Nah, kita lihat ya. Nah, kita hitung ini dulu deh. Nah, di sini kan ada yang sisi di luar ya. Ada tiang yang bakal dipasang di T2 sampai bla 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 bla. Yang di dalam itu T1 gitu. Nah, aku tulisin gini. Misal tiang di dalam kan di dalam ya. Di dalam. Itu kan T1 ya, T1. Nah, kalau dari ketujuh tiang ini ya, kalau kita hitung banyak peletakannya buat yang di dalam atau disusun gitu, berarti berapa? Disusun ya, yang artinya gini, yang artinya
dia punya kedudukan beda-beda ya. Kalau kita taruh sini, taruh sini, karena kalau dia misal nanti, misal A aku taruh sini, misal gini deh, A aku taruh T3 sama T4 ya beda, karena dia berada di apa ya, tempat yang namanya beda. Namanya kan di sini soalnya dikasih kedudukan yang beda ya. Ini T3, ini P4. Baru nanti kalau misal nggak ada namanya itu bisa jadi kombinasi, ada kemungkinan, bukan pasti ya, ada kemungkinan. Tapi di sini udah jelas kalau dia bakal menduduki si tiang-tiang A sampai G itu menduduki tempat T1 sampai T7 yang artinya beda-beda. Yang berarti kalau di dalam, kalau kita hitung berarti 7 C1 ya kan. Kita mau menempatkan satu tiang ya, menempatkan kemungkinan 7 tiang dalam satu tempatnya ya ini T1 gitu. Berarti ya udah 7. Berarti kalau yang di luar gitu, yang di luar atau di kelilingnya itu berarti T2 ya, T2 sampai T7. Berarti ya udah, kita kalau mau cari anunya ya, cari apa namanya, banyak kemungkinannya, berarti gimana guys? Pakai siklis gak sih? Kok tiba-tiba ngeblank? Enggak. Berarti 6 enggak, pakai permutasi siklis, sorry. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Pakai permutasi siklis. Kok tiba-tiba gini ya? Jadi P siklis atau PS saja ya. Di situ seperti sama dengan 6 min 1 faktorial. Berarti 5 faktorial. Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti ya udah, ini kan kejadian yang sama ya. Cuman aku pisahkan biar tadi nggak bingung. Berarti apa guys? Banyak kemungkinannya itu ini. Nah, ini aku kecilin deh. Nggak penting ini. Kebedain warnanya ya. Ini yang banyak kemungkinannya ya. Jadi ya intinya gini. Apa? 7 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sebenarnya ini bisa kita katakan himpunan semesta gitu ya. Himpunan semesta. Berarti apa guys? Apa? 840. Oke. 840. Berarti jawabannya yang E. Ada yang bingung nggak? Aman kan? Oke. Sebenarnya yang agak rumit itu emang permutasi sih. Permutasi banyak macamnya gitu. Kalau kombinasi mah gitu-gitu aja. Terus nomor 82, buah bendera identik akan dipasang pada tiang. Banyak kemungkinan posisi kedua bendera tersebut adalah. Nah, di sini ada 2 buah bendera identik akan dipasang pada tiang, yang artinya gitu ya. Yang artinya misal gini ya. Gini ya, misal gini, dan misal di gini ya. Ngapain ya gambar di sini, ngapain? Nah, ininya gini, misal aku namakan tiang ini kan identik ya, kembar gitu ya. Misal aku namakan A gitu ya, A1, A2 misal ya. Yang sebenarnya nggak beda ya, ini sama ya, ini sama ya, ininya ini sama, nggak bisa dibedakan. Yang artinya kalau kita, misal aku taruh ya A1 di sini, A2 di sini, ini sama nggak sama A2 di sini, A1 di sini. Nah, ini sama ya, karena di sini diketahui bahwa ini identik gitu. Ya kan? Kan di sini diketahui ini identik. Nah, kita mau meletakkan 2 bendera identik ini di 7 tempat yang ada gitu. Berarti karena ini identik, dan kalau kita tadi bilang gini ya, kita asumsikan seperti ini ya, wah ini adalah kejadian yang sama, nggak bisa kita bedakan kalau misal T2-nya A1, T3-nya A2, sama T2-nya A2, sama T3-nya A1 itu sama aja, sebuah kejadian yang sama aja, karena tadi ini dibilang identik, yang artinya kita harus menghilangkan sifat-sifat double itu tadi gitu. Dengan apa ya? Dengan kita kombinasikan gitu. Nah, berarti ya gini dong, ada 7 C2 sama dengan, kalau
kalian teman-teman udah paham sama apa ya definisi dari kombinasi, pasti ya gini bisa kita katakan gini, untuk menghilangkan double atau sifat yang bersusun yang nanti takut dianggap sama, yang seharusnya yang takut dianggap beda, yang seharusnya dibilang sama aja karena ini identik, ya kita harus kombinasikan atau kita tambahkan di penyebutnya itu 2 faktorial, berarti 7 dikali 8 per 2 dikali 1, coret-coret 4 berarti sama dengan 21 ya teman-teman. 21 berarti jawabannya yang D. Oke, kenapa? Tadi ada yang bilang, oh tadi ingat, waduh jangan bilang, aduh kok jadi saya udah mirip pentol korek, terus mirip siapa ini? Siapa ya? Engkong siapa ini? Nah itu dari 6 dari bendera yang memiliki, ya itu benar, udah dijawab. 6 itu dari ini, ya kan kita bilangnya di luar ya, kalau di luar kan cuma 6 tempat yang ada, karena yang di dalamnya udah 1 ini kan. Oke, kok 21? Kok 21? Kok 7 kali 4 bukannya 28? 7 kali 4? Ya 7 kali 4 lah. 28 dari mana? Iya, kok 21? 20? Hah? Oh iya, kok 7 kali 4? Sorry. Benar. Sukron kasiron ala pengingat ya. Berarti 7 kali 6, sorry. 2 kali 1, efek. Enaknya. 3 berarti sama dengan 21 gitu. Nah, ini menjawab 21. Ya benar, 6 harusnya. Sorry guys, emang ini udah berbusa, udah kering. Oh iya kan, bisa ya. Jangan deh. Oke, nomor 9. Kenapa tadi 7C2? Karena gini. Nah, kita lihat gambarnya ya. Kan diketahui di sini 2 buah bendera identik akan dipasang pada tiang. Oke, kalau kita ketahui identik itu apa sih? Identik itu sama, persis gitu ya. Persis, artinya ya udah, itu nggak bisa dibedakan gitu. Nah, berarti kalau misal di sini A1, A2, A1, A2 ini anggaplah bukan yang berbeda ya, cuman lebih gampangannya aja lah. Tapi ini dianggap sama. Nah, ketika nanti A1-nya ini ya, A1-nya ini berada di T2 dan A2-nya ini berada di T3, apakah ini kejadian yang berbeda ketika A2-nya di T2 dan A1-nya di 3? Ya, jawabannya ini kejadian yang sama, bukan yang berbeda karena ini identik. Nah, karena itu ya, dari itu kita tahu kita bisa pakai formula kombinasi permutasi pertama, karena nah tapi kan karena yang kita ketahui tadi itu A1, A2 peletakannya kalau di T2 sama T3 dan sebaliknya tadi kita contohkan itu suatu kejadian yang sama atau suatu hal yang bisa dikatakan sama, ya kita harus menghilangkan double yang tadi itu, atau yang kalau dia nggak apa ya, dia nggak ada asumsi bahwa itu sama gitu. Nah, kok dia nggak ada asumsi itu berbeda. Nah, dengan itu kita bisa pakai kombinasi, mengkombinasikan gitu. Nah, apa sih kalau kembali lagi ya, definisi kombinasi itu sebenarnya apa gitu? Ya kombinasi itu sebenarnya untuk meniadakan atau menegasikan dari sifat permutasi. Makanya di penyebutnya itu dikalikan 2, itu dikalikan R gitu ya. Nah, benar yang AB sama dengan BA gitu. Oke, aman ya. Nah, oke. Nomor iya meniadakan. Nah, kalau kalian di playlist PM kan gitu juga, meniadakan kan sebenarnya di pembuktiannya. Jadi nggak akan ada kombinasi kalau nggak ada permutasi gitu. Intinya itu suatu hal yang selalu berkaitan aja gitu. Oke. Nah, nomor 9, bendera A, B, C, D, E, F, dan G yang dipasang pada tiang akan dipasang pada tiang. Banyak cara memasang bendera A dan B
dengan jarak 4M adalah, nah jadi ini, nanti kan akan dipasang 7 tiang ya, dipasang 7 tiang. Cuman khusus A dan B dia nggak boleh pisah-pisah, harus saling berdekatan, yang artinya jaraknya harus 4M gitu. Kalau kita gambarkan di sini, kok tiba-tiba energiku berkurang drastis ya? Kenapa ini? Kenapa? Nah, misal ini khusus yang AB ya. AB dikatakan jaraknya harus 4M, itu kan kondisinya ada banyak ya. Ada yang nanti misal, nah gini ya. Nah, gini deh. AB gitu. A atau B sini misal ya. Misal A dulu ya. Nah, gini A, misalnya gini ya. A. Nah, kalau satu di antara tiang A dan B menduduki T1 atau posisi yang dalam, pasti maupun di mana B-nya itu pasti sudah bisa dikatakan berdekatan. Dia kan bisa di sini kan. B-nya bisa di sini, 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 bisa di sini. Gitu. Ya kan? Ya, anggap saja di sini gitu ya. Berarti kita bisa formulakan seperti ini. Gimana sih? 6 kita hitung kan ini kan udah pasti tetap di sini ya. Kalau misalnya aku taruh sini ya, ini yang A ini sudah pasti tetap di tengah gitu. Tapi yang B masih bisa di sini, di sini, di sini, atau bukan di sini sih. Tapi posisi yang tiang lainnya C, D, F, G gitu kan pasti bisa berbeda-beda bisa, ya kan? Atau ya intinya ya gitulah, B-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang artinya kan menduduki tempat yang berbeda kan. Di sini T1, ini T2, T3, T4, T5, T6, T7. Berarti kita bisa formulkan seperti ini. 6 B 1 gitu. Ini menghitung luarnya itu. Karena ini udah terhitung lah ya, 1 itu kan. Enggak, bukan gitu. Gini. Gini deh, gini. Sorry. Ini terlalu banyak. Jadi intinya A dan B itu nggak bisa dipisahkan. Ini adalah satu kesatuan. Bukan satu kesatuan sih. Ya intinya ya bisa dibilang satu kesatuan karena dia harus berdekatan terus gitu. Nah, kita fokus ke keadaan yang seperti ini dulu. Ketika ada yang mengisi atau salah satu dari A dan B ini mengisi di tengah, berarti kemungkinan yang lainnya dia bisa mengisi di 2 sampai T7, yang artinya kita bisa formulakan seperti ini, 6B1 untuk melihat kemungkinan ketika seperti ini tadi, berarti sama dengan 6 gitu. Sama dengan 6. Nah, tapi harus kita kalikan 2 faktorial lagi. Nah, 2 faktorial ini apa sih? 2 faktorial ini adalah kemungkinan dari ketika B ini, ketika nanti yang nempatinya yang di dalam dan A yang di luar. Atau kita kalikan 2, atau kalikan 2 faktorial gitu. Sebenarnya, ya. Kita kalikan 2 faktorial, berarti sama dengan 12. Oke, nah itu kondisi yang pertama tadi ya. Nah, kondisi yang kedua itu ketika ini misal ini di luar semua ya. Ketika ini semua di luar semua, A dan B ini mengisi T2 sampai T7-nya gitu ya. A, B. Nah, ada posisi nanti misal A di sini, B di sini gitu. Dan nanti ya ini ngaca ya, yang sisa tiangnya ini tadi. Nah, tapi juga ada kondisi nanti B di kirinya dan A itu di kanannya gitu. A itu di kanannya gitu. Nah, artinya tadi ya udah, berarti kita pakai siklis ya. Nah, karena ini nanti B-nya up dan B-nya di luar semua, ini kondisi yang di luar semua ya. Berarti kan ini aku udah bilang ini satu kesatuan, jadi ini dihitungnya 1. Nah, berarti 5 dong. Yang di luar tuh ada tempat 5, ada 5 tempat. Berarti 5 kurangi P siklis ya. PS itu sama dengan 5 dikurangi 1. Nah, dikurangi 1, berarti faktorial ya. Sama dengan 4 faktorial.
jangan lupa dikalikan 2 faktorial karena di sini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan kita jelaskan tadi ini sama ini. Nah, berarti ini kan hanya untuk menghitung satu ya. Ini hanya menghitung kondisi ini aja ya. Nah, berarti kalau kita pindahkan seperti ini ya, kita kalikan 2 faktorial. Berarti berapa, guys? 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 gitu. Nah, berarti total ya, total banyak kemungkinan ya, banyak kemungkinannya berarti sini ya. Mana ya nulisnya ya, biar nggak bingung ya. Berarti 12 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya berapa? Ini total banyak kejadian lah ya. Kok total sih, nggak apa-apa lah. Nah, berapa guys? 60. Iya, iya kan? 6. Iya, kok 60? Iya 60 kan? Kok ya ampun, salah. Sorry. Ditambah guys, ditambah. 16 ditambah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Sorry. Ini kan suatu kejadian yang berbeda ya. Ini sama ini. Kalau misal ini sudah di sini ya, ini nggak bakal kejadiannya nggak bakal bersamaan gitu. Berarti ya kita tambah gitu. Jadi 16 ditambah berapa? Kok 16? 12. Kamu mau ya, mau es buah ya. Jadi 12 ditambah berapa? 48 ya. Ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya 48. Berarti 60 jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Ya, minum. Kok dihapus? Jadi yang tanya deh, Kak, 2 faktorial itu tiba-tiba dihapus. 5 ini. 5 kan ini ya. 5 itu dari ini. Kan di sini kan di luar kan berarti T2 sampai T7 kan. Ini aku yang menghitung yang di luar ya. Ya, aku kasih tanda lah ya. Ini yang di dalam. Ya, gak usah lah, nanti bingung. Nah, ini 5 dari ini kan tadi satu kesatuan. Yang artinya kalau misal ini kan AB sini, ya ini kita hitung satu tempat aja. Perlu kita hitung 2. Karena ini satu kesatuan. Nah, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau rumusnya P-siklis kan N kurangi 1 kan? N kurangi 1 faktorial. Iya, dianggap 5 karena yaitu tadi satu kesatuan. Jadi ngitungnya 5 bukan 6 lagi. Oke, aman ya? Lanjut nomor 10 ya. Aman nggak? Coba coba lagi dong. Ya, AB-nya berdempetan, betul. Ini kondisi ketika AB-nya yang berdempetan, ini ketika misal A atau B nanti salah satunya ada yang di dalam. Ya, sisanya itu abjad lain. Karena ya di sini yang dipasangkan AB sampai G ya. Kita tapi fokusnya ke AB aja. Oke, aman ya. Oke, nomor terakhir. Bendera A, B, C, D, E, F, G ya. Yang peluang bendera A dan B dipasang berjarak peluang bendera A dan B dipasang berjarak lebih dari 4 m. Nah, sebenarnya ini nomor 5 ini kan kita bisa hitung pakai peluang komplement. Nah, sebenarnya peluang komplement itu cuman akal-akalan dari King Surya aja gitu ya. Jadi, gitulah ya, akal-akalan dari King Surya gitu. Sebenarnya kalau mau hitung perlahan itu bertahap juga bisa, tapi kalau lebih enak pakai peluang komplement gitu. Jadi apa sih komplement itu? Nah, saya kasih satu tips. Satu tip, aku ketika mengerjakan PM gitu ya, beberapa kali saya menemukan aku menemukan beberapa kosakata yang nggak saya tahu gitu. Nah, itu pasti saya buka KBBI gitu. Saya buka KBBI.
Kayak misal di beberapa soalnya Kak Nala yang aku pernah koreksi itu beliau karena teknik mesin jadi ada beberapa kosakata yang itu ya mesin banget gitu, yang mesin banget, yang teknik banget, yang artinya aku nggak paham. Nah di situ aku pakai KBBI biar tahu arti kosakata itu. Nah dari komplement sendiri kalau kita lihat nah ini kita lakukan coba dengan komplement. Komplement itu apa sih? Komplement itu pelengkap atau ya lawannya gitulah ya mungkin, pelengkap. Coba KBBI deh. Mau beneran cek KBBI. KBBI. Dah. KBBI. Apa sih komplement itu? Nah, ini aku pernah sharing sama Mas Azhari, kita ya gitulah. Kita satu-satu tips itu yang berguna kita pakai KBBI. Walaupun ini penalaran matematika. Nah, itu KBBI itu sesuatu yang melengkapi atau yang menyempurnakan, yaitu ya udah pelengkap. Yang artinya itu ada yang dilengkapi gitu. Nah, coba tapi mungkin teman-teman bingung rumusnya itu dari mana sih? Nah, sedikit aku terangkan dikit ya terkait peluang komplement. Misal gini, sambil kita perjelas definisinya. Nah, misal aku punya dadu ya. Dadu kan terbentuk dari 6 titik yang masing-masing titiknya 1 sampai 6 ya. Titiknya itu kan 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kalau misal aku menentukan peluang munculnya titik yang genap gitu. Yang artinya kalau titik yang genap itu berapa? 2, 4 sama 6. Ada 3, guys. Ada 3 berarti ya udah peluangnya langsung aja. Peluangnya itu pasti 3/6. Iya kan? Sampai sini aman kan? Nah, 3/6. Nah, karena kita tahu tadi definisi dari komplement itu apa? Definisi dari komplement itu pelengkap atau ya bisa keterbalikan lawan gitu, bisa di tergantung konteks. Itu ini genap ya. Nah, jadi namanya peluang komplement pasti ada yang dikomplementkan, ada yang dilengkapi. Yang dilengkapi ya peluang yang ini gitu. Nah, kalau aku misal tanya ya, peluang komplement dari peluang titik genap yang muncul, yang artinya komplementnya itu apa? Komplementnya itu angka yang berupa ganjil gitu. Berarti 1, 3, sama 5 gitu. Artinya peluang komplementnya gitu. Peluang komplementnya itu. Peluang komplement itu dituliskan seperti ini ya teman-teman. Bisa pakai aksen, bisa pakai C gitu. C itu kan komplement gitu. Itu juga 3/6 ternyata. Ya kan ada 3 angka dari 6 banyak angka, banyak titiknya gitu. Atau kejadian totalnya. Yang artinya ketika kita tambahkan ya, sorry C. Kalau kita manipulasi lah intinya kita tambahkan peluang komplement sama peluang aslinya sama peluang komplementnya itu kan 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 6/6, berarti sama dengan 1. Jadi intinya jadi kita dapatkan rumus bahwa peluang komplement ditambah peluang asli ditambah peluang komplement itu pasti 1 gitu di berbagai konteks itu. Nah, aku lanjutkan ya. Kenapa sih sebenarnya ini ingat ya, peluang komplement itu lengkap atau ya intinya balikannya gitu. Kalau misal ada timur, berarti komplementnya apa? Ya barat. Kalau selatan, komplementnya apa? Ya utara gitu. Nah, begitu juga bukan berarti 135 ini angka yang tidak dihitung di sini. Itu salah, itu bakal salah. Definisinya tidak seperti itu. Tapi lebih ke 135 itu adalah pelengkap dari 246. Nah, 246 kan ini kan genap. Jadi pelengkapnya genap itu ganjil gitu. Ini dalam konteks dadu gitu. Nah, kalau dalam konteks lain ya berbeda gitu.
terkandung ya ini nanti kita bahas gitu. Nah, dari sini ya muncullah rumus seperti ini. PA tambah peluang komplement itu sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kalau kita mau cari peluang komplemennya ya udah PAC sama dengan 1 min lah. Iya dong. PA gitu. Ya kan? Nah, dari sini aman kan? Oke, aku hapus. Aku hapus ya aman ya. Nah, itu ya sebenarnya sederhana itu sih. Itu dalam semua konteks ya, dalam semua konteks peluang ditambah peluang komplement itu pasti 1 lah. Tapi harus tahu gitu, mana yang bisa dinamakan komplement atau pelengkap, mana yang bisa dikatakan bukan gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, jadi kita bisa pakai peluang komplement. Nah, sebelum kita cari peluang komplement kita harus tahu peluang yang lainnya dulu. Nah, di sini katakan peluang bendera A dan B dipasang berjarak lebih dari 4 yang artinya tidak berdekatan. Artinya dia mengkomplementkan kalimat yang ini, banyak cara memasang bendera A dan B dengan jarak 4M gitu. Ya kan? Secara nggak langsung ini tuh berlawanan dengan ini. Benar nggak? Dengan teks yang masih sama A dan B itu. Kalau yang lebih jelas itu ada di ATP lainnya. Ada kok yang lebih jelas, komplemennya itu lebih jelas. Kayak sampai ya kayak PU gitu, kita bisa menentukan kuantornya gitu. Oke. Nah, ini benar-benar kayak ya ini lebih dari 4M, sedangkan di sini 4M dengan kondisi informasinya masih sama gitu. Oke, A dan B. Nah, berarti nah, kita harus tahu peluang komplemennya itu berapa. Peluang aslinya berapa? Peluang aslinya tadi berapa? Ya udah, kita kan di sini udah tahu ya. Udah tahu ini apa sih? Ini apa sih sebenarnya? Ini kan kita bisa katakan NA-nya kan? NA-nya kan? Ya kan? Nah, cuman kurang NS-nya aja. Ya, NS-nya ya berapa? Ya ini tadi, nah, di nomor berapa? Di nomor 2 ini tadi ya. Nah, ini kan bisa dikatakan timbunan semestanya gitu. Berarti dapat 840. Untuk berapa teman-teman? Bla 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 6 berapa sih? Seperempat 14 ya? Kok 12 kan? 12 72. Enggak, 14. 14. Berarti kalau kita mau cari peluang komplemennya atau menjawab nomor 10 ini, PAC itu sama dengan 1 dikurangi peluang asalnya gitu. Berarti sama dengan 1 dikurangi 1/14. 1/14 berarti 14 dikurangi 1/14 sama dengan 13/14. Jawabannya yang E. Ya ampun, kepotong. Yang ini ya. Ya udah, saya. Nah, aman nggak? Aman ya? Alhamdulillah kita selesai sebelum saya sekolah. Jam 5.57 udah selesai. Ucapkan terima kasih buat Kak Nara. Makasih banyak Kak Nara. Maaf Kak Nara, nanti kapan-kapan kalau nggak mau record lama-lama, jangan bersedia record aku Kak Nara. Soalnya aku banyak ngomongnya gitu. Nah, kegiatan habis ini adalah net. Jadi terima kasih Kak Nara, teman-teman semuanya yang hadir. Jadi intinya itu mungkin saya itu suka sekali mengasih kesimpulan itu. Intinya tadi kan aku lihat banyak yang masih bingung permutasi, kombinasi, penggunaan aturan pertambahan dan perkalian gitu. Lagi-lagi kalau aku dari sendiri sih nggak pernah memahami itu sebagai rumus atau apa, cukup dari definisinya itu apa sih itu, apa sih kombinasi, apa itu permutasi, dan itu sudah cukup dijelaskan sama King Surya di playlist PM. Walaupun peluang komplement ini sebenarnya akal-akalan dari King Surya aja gitu. Kemungkinan kayak dari soal-soal yang dulu sih nggak ada sih peluang komplement, sebenarnya ya pengennya King Surya aja. Itu pun nggak dijelaskan di playlist PM. Nah, itu sih sebenarnya ya udah, kombinasi, permutasi itu udah cukup definisi lah ya, nggak usah ngapalin rumus lah.
Terus tadi juga buat ngitung ya gitulah ya, kita bisa langsung pakai R-nya, pasti angka pembilangnya itu langsung jumlahnya sama dengan R-nya gitu. Terus apalagi? Itu, terus dan sama atau lagi-lagi, dan atau itu ya memang menentukan nanti ini bakal menggunakan aturan penjumlahan atau perkalian, tapi lagi-lagi sebenarnya asalnya pun juga bukan karena kata-kata dan kata-kata dan sama ataunya, tapi lebih ke maknanya aja gitu. Nah, saya kayaknya minggu ini oh iya, hari Minggu jam 6 aku teman-teman ada pesantren kilat buat apa kan ngaji kan ya, murojaah 30 juz. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih Kak Nara, terima kasih teman-teman yang sudah hadir semua, teman-teman anomali, semoga semuanya lolos di pilihan top 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 ya apa pemilihan apa PTN yang diinginkan, pilihan satunya gitu, terutama ya sebenarnya semua lah ya, semua. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ini DU terakhir saya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, karena udah dimatikan ya tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi kalian ngomong apa sih, guys? Jadi kalian ngomong apa sih ketika aku sedang mengisi di masjid? Kalian, nggak ada yang mau jawab. Ya udahlah. Oh, ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, oke.